Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai soal aplikasi dari fungsi eksponen. Oke, soalnya akan berbentuk soal cerita ya. Contoh yang pertama, seseorang membawa virus COVID-19 dan menulari 5 orang lainnya. Pada fase selanjutnya, setiap orang menulari 5 orang lainnya lagi. Pertanyaan pertama, berapakah orang yang akan tertular pada setiap fase selanjutnya? Silakan kalian simak dulu soalnya, lalu tafsirkan apa saja data yang ada pada soal tersebut. Oke, jadi data pertama ya, ada seseorang terkena virus COVID. Nah, satu orang ini menulari 5 orang lainnya. Karena pertanyaannya yang nomor pertama, berapa orang yang akan tertular pada setiap fase selanjutnya? Berarti yang kita bicarakan hanya yang tertular saja ya. Jadi orang pertamanya kita abaikan dulu. Nah, pada fase pertama, si orang yang awal tadi menulari 5 orang ya. Ibu akan nyatakan dalam bentuk tabel seperti ini. Pada fase pertama, si orang pertama menulari 5 orang. Kemudian, pada fase berikutnya, masing-masing menulari 5 orang lainnya lagi. Artinya, si 5 orang ini masing-masingnya menulari 5 orang lainnya lagi. Berarti pada fase kedua yang tertular itu ada sebanyak 5 kali 5 alias 25 orang. Pada fase ketiga bagaimana? Ya sama, setiap orang menulari 5 orang lain. Berarti tadinya ada 25 yang tertular, masing-masing menulari 5, berarti 25 kali 5, jadi ada 125 orang yang tertular. Fase berikutnya ada 125 orang yang sudah kena, menulari 5 lainnya, berarti kali 5, jadi ada 625 orang yang tertular. Fase berikutnya lagi, sama, ada 625 orang, masing-masing menulari 5, berarti ada 3125 orang sekarang yang tertular. Nah, ini apa hubungannya sama bentuk pangkat? Kita lihat angka-angkanya ya. Di sini ada angka 5, 25, 125, dan seterusnya. Ini kalau kita lihat si angka-angka ini kan seperti bilangan 5 yang dipangkatkan gitu ya. Lihat, 5 yang ini kan artinya 5 pangkat 1. 25 artinya kan 5 pangkat 2. Yang 125 artinya 5 pangkat 3. 625 artinya 5 pangkat 4. 3125 artinya kan 5 pangkat 5 gitu ya. Artinya, soal ini bisa kita nyatakan ada pola nih. Polanya apa? Setiap fase berikutnya itu pasti akan membentuk 5 pangkat gitu loh. Bisa kalian tebak nggak di fase ke-6? Akan berapa banyak orang yang tertular? Ya, betul, akan sebanyak 5 pangkat 6 gitu. Dan seterusnya. Sehingga kita sebut fase tertularnya itu membentuk pola. Polanya apa? Kita tulis jadi fx ya. Fx sama dengan 5 pangkat. Pangkat apa? Di sini pangkatnya 1, 2, 3, tapi berubah-ubah terus pangkatnya. Oh, lihat, pangkatnya itu mengikuti si fasenya gitu ya. Lihat angka-angka yang di atasnya. Dan ini kan x gitu ya, nilai-nilai x. Berarti polanya adalah fx sama dengan 5 pangkat x. Seperti ini. Nah, jadi berapa orang yang akan tertular pada setiap fase selanjutnya? Ini jawabannya. Yang tertular adalah sebanyak 5 pangkat x. Baik, kita coba nomor 2. Berapa orang yang akan tertular virus tersebut pada fase ke-10? Fase ke-10 ya, artinya apa? Oh, artinya x-nya 10. Tadi kan soal kita gini. Polanya adalah fx sama dengan 5 pangkat x. Sedangkan yang diminta fase ke-10, oh berarti x-nya semuanya ya, di kiri dan kanan kita ganti dengan angka 10. Jadi f10 sama dengan 5 pangkat 10. Berapa nilainya? Kita hitung, dia adalah 9.765.625 orang. Berarti yang tertular pada fase ke-10 adalah 9 jutaan ini. Kita lanjutkan dengan nomor 3. Kita kaitkan dengan materi kita sebelumnya, yaitu membuat grafik dari fungsi eksponen. Buat grafik fungsi yang merepresentasikan peningkatan jumlah orang yang tertular virus tersebut. Oke, jika proses penularannya terus terjadi. Oke, kita salin ulang ya. Tadi ada tabel kita kan ya. Pada fase 1 ada 5 orang, fase 2 ada 25 orang, dan seterusnya. Nah, ini tuh kalau kita hubungkan, 1 dengan 5 itu tuh menjadi bagian dari titik ya. Artinya kita punya titik x, y. Ingat, x dulu baru y dulu. X-nya itu 1, berarti pasangannya alias y-nya ini 5 gitu. Oke, karena kita akan gambarkan pada diagram kartesius. Ingat ya, di sini adalah sumbu x yang horizontal,
Yang vertikal ini sumbu Y. Untuk si angka 1 berarti pasangannya 5 ya. Untuk angka 2 berarti pasangannya 25, 3 berarti 125, 4 dengan 625, 5 dengan 3125. Kita akan gambarkan pada diagram kartesius ini setiap titiknya apabila mencukupi. Oke, kita lihat dulu. Ketika 0, pada fase 0 ya, pada fase 0 ada berapa orang sih yang terkena virus, terjangkit virus? Ya, pada fase 0 itu hanya 1 orang yang terjangkit, si orang yang pertama yang membawa virusnya. Ya, jadi ketika 0 kita pasangkan dengan siapa? Dengan 1. 0-nya di X, 1-nya di Y. Kita simpan titiknya sebelah sini. Lalu ketika pada fase pertama, fase ke-1, orang yang tertularnya 5, berarti 1 kita pasangkan dengan 5. Ini titiknya. Lalu fase kedua yang tertular 25, artinya fase kedua ini 2-nya, lalu 25. 25 sebelah sini ya. Nah, inilah titiknya. Nah, ketika kita mau menggambarkan fase ketiga, itu pasangannya 125 ya, Y-nya. Terlalu jauh ya untuk kita gambarkan, maka tidak Ibu gambarkan. Karena untuk menggambar grafik, kita cukup punya minimal 3 titik. Dan kita sudah punya 3 titik. Cukup seperti ini. Hubungkan titik yang berdekatan dengan garis lengkung. Karena ini adalah grafik eksponen ya. Melengkung seperti ini. Nah, inilah grafik untuk fungsi eksponen yang menyatakan tadi peningkatan jumlah orang yang tertular virus yang terus terjadi. Artinya apa? Ketika kita ngambil fase ketiga, itu tetap ada jawabannya di perpanjangan garis grafik ini ya. Ke atas, nah dia ada, yaitu tadi 125 yang tidak kita gambarkan. Nah, inilah hubungannya dengan grafik eksponen yang minggu kemarin kita bahas. Baik, kita lanjutkan dengan contoh yang kedua, masih soal aplikasi. Soalnya, untuk mengamati pertumbuhan suatu bakteri pada inangnya, seseorang peneliti mengambil potongan inang yang sudah terinfeksi bakteri tersebut dan mengamatinya selama 5 jam pertama. Pada inang tersebut terdapat 30 bakteri. Setelah diamati, bakteri tersebut membelah menjadi 2 setiap 30 menit. Pertanyaan pertama, modelkan fungsi pertumbuhan bakteri pada setiap fase. Jadi mirip soal yang tadi ya. Silahkan kalian baca kembali soalnya. Yuk kita coba jawab. Jadi apa saja data yang ada? Nah, data yang pertama ada yaitu pada saat awal sekali bakteri yang ada yaitu sebanyak nih 30 bakteri. Oke. Pada fase awal sekali kita sebutnya fase ke-0 ya. Belum terjadi apa-apa kan ya. Ada 30 bakteri. Kemudian mereka si bakteri membelah diri menjadi 2. Bakteri ke-1 membelah jadi 2, bakteri kedua membelah jadi 2 lagi. Berarti kan jadi ada 4 bakterinya. Sedangkan banyak bakteri di awal itu ada 30. Setelah 30 menit pertama, nah ini angka 1 ini maksudnya 30 menit pertama, sesuai dengan kalimat ini, dia sudah membelah diri menjadi 2. Ya, oke, setiap bakterinya. Artinya apa? Ya, pada fase pertama ini, 30 menit pertama ini, bakteri sudah berubah banyaknya menjadi 30 kali 2, alias 60 bakteri. Pada fase kedua gimana? Sama, membelah diri juga menjadi 2, jadinya 2 kali 60 alias 120 bakteri. Pada fase ketiga jadi 3 kali 120 alias 240 bakteri. Pada fase keempat pun membelah menjadi 2, berarti jadi 2 kali 240 alias 480 bakteri. Nah, ini kalau kita hubungkan dalam bentuk pangkat, gimana menghubungkannya? Sedangkan angka-angkanya tidak semudah angka soal contoh pertama ya. Tapi kalian jangan bingung, lihat di sini ada perkalian 2, 2, 2 terus berulang kan di setiap fasenya ya, perkalian 2. Berarti polanya tuh pasti menggunakan angka 2 gitu. Oke? Clue-nya di situ ya. Membelah menjadi 2. Oh, ini clue-nya nih, pangkat 2, berarti nanti 2 berpangkat gitu. Jadi kita akan ubah. Kalau ini kan jelas ya, 2-nya ini pangkat 1 ya. 2-nya pangkat 1. Nah, kalau di sini nggak muncul angka 2, oh berarti ya 2-nya ya pangkat 0. Kan 2 pangkat 0 itu nilainya 1. Masih ingat ya? 2 pangkat 0 itu nilainya 1. Jadi kalau si angka 30 kita ubah, kita akan ubah jadi 2 pangkat 0 dikali 30. Alias kan 1 kali 30. Yang 2 kali 30 ya kita tulis ulang aja 2 kali 30. Sedangkan 2 kali 60, 60 itu kan berasal dari ini ya, 2 kali 30 ya. Berarti Ibu akan urai kembali tulisannya, 2 ini tulis ulang, lalu 60-nya Ibu tulis yang ini. 60 adalah perkalian 2 kali 30. Lalu yang 120 gimana? Ini ditulis ulang. Ininya tulis dulu 2 lalu dikalikan ini.
Yang 480 sama, berarti kan berasal dari 240 ya. Berarti 2 dikali ini, tulis ulang. Oh, ini harusnya 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 30. Yang satu ini kan 2 pangkat 0 ya, tadi sudah disebutkan. Lalu yang 2 ini berarti 2 pangkat 1, ini 2 pangkat 2, ini 2 pangkat 3, ini 2 pangkat 4. Artinya apa? Nah, ini ya harusnya tadi. Artinya apa? Banyak bakteri pada setiap fasenya itu memenuhi pola. Polanya apa? Lihat. Yang membuat pola itu yang 2 pangkat itu ya. Berarti polanya adalah fx sama dengan 2 pangkat gitu. Pangkat apa? Ini angka 0, 1, 2, 3, 4 alias ini tuh sebenarnya adalah x gitu. Jadi fx-nya adalah 2 pangkat x dikali 30. Nah, lebih umum ditulisnya 30 duluan, baru yang 2 pangkat x-nya. Oke, nah itulah pola dari pertumbuhan bakteri. Oke, kita coba dengan soal nomor 2. Gambarkan grafik pertumbuhan bakteri tersebut, katanya. Berarti kita ambil kembali data yang tadi ya. Data yang tadi, yang 0 itu kan 30 pasangannya. Nah, itu kan kita jadikan titik ya. Titik 0 pasangannya 30 jadinya 0,30. 1 pasangannya 60 jadi 1,60 titiknya. Dan seterusnya. Lalu kita gambarkan pada diagram Cartesius. Masing-masing titiknya disimpan di diagram Cartesius. Akan seperti ini gambarnya nanti. Nah, ini ya fungsi eksponen untuk pertumbuhan bakteri soal tadi. Kita coba soal yang ketiga. Pada jam kelima, berapa banyak bakteri baru yang tumbuh? Ingat tadi soalnya, bakteri itu bertumbuh setiap 30 menit. Oke, artinya apa? Berarti kan kalau 1 jam pertumbuhannya sebanyak 2 kali ya. Kalau 5 jam berarti ya 2 kali 5 gitu ya. 2 kali 5 pertumbuhannya alias pertumbuhannya sebanyak 10 kali. Berarti X-nya yang 10 itu. Kita mau cari ada berapa banyak bakteri ketika X-nya sama dengan 10. Tadi pola kita, Fx kita adalah 30 kali 2 pangkat X. Berarti tinggal ganti X-nya dengan angka 10. Jadinya F10 sama dengan 30 kali 2 pangkat 10. 2 pangkat 10 sendiri hasilnya kan 1024. Dikalikan 30 jadinya 30.720. Oh, ini kurang 0 ya. Harusnya ada 0 di situ. Nah, ini ya, harusnya 30.720. Sehingga kesimpulan kita, pada jam kelima banyak bakteri baru yang tumbuh adalah 30.720 bakteri. Maaf ya, tidak tercatat. Oke, itulah salah satu contoh dari soal aplikasi untuk bentuk eksponen.